Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallah. Masyarul muslimin rahimahullah. Pertama-tama marilah kita sanjungkan pujian kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmatnya, atas limpahan karunia-Nya dan keridhaannya kita masih dapat menjalani ibadah puasa Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kita masih di dalam masa pandemi yang masih belum tahu kapan berakhirnya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas jasa beliaulah kita alhamdulillah hari ini masih bisa mengetahui apa itu Islam, yang mana atas berkat jasa beliaulah kita hari ini masih bisa menikmati nikmatnya cahaya Islam. Mudah-mudahan selawat juga akan tercurahkan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang paling penting adalah mudah-mudahan kita sebagai umat Islam akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Itiaf al-An'am bi Ahkam Asyam karangan Syekh Dr. Zain bin Muhammad bin Hasan al-Aidarus al-Ba'alawi dikatakan bahwa nama bulan Ramadan tidak hanya bulan Syahrul Syam, tetapi masih ada nama-nama lain selain itu. Yang pertama yaitu Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Mengapa disebut dengan Syahrul Quran? Karena Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW tepatnya pada bulan Ramadan. Keterangan ini sebagaimana terkandung dalam firman Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan peruan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abbas bahwa pada bulan ini pada setiap malamnya malaikat Jibril selalu datang kepada Rasulullah SAW untuk meriksa hafalan dan bacaan Al-Qurannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita tidak asing jika Ramadan telah tiba, baik masjid-masjid, surau-surau maupun langgar-langgar yang ada di sekitar kita, pasti banyak orang yang membaca Al-Quran yang biasa kita sebut dengan tadarusan. Bagi umat Islam, Ramadan dan Al-Quran adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi Ramadan adalah bulan spesial yang mengandung segudang keistimewaan. Kemudian di sisi lain, Al-Quran adalah memang kitab suci yang isi kandungannya merupakan petunjuk bagi hidup seorang muslim, yang mana dengan membaca Al-Quran juga dinilai sebagai ibadah. Pada bulan ini, umat Islam tentunya tidak menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga itu dan memanfaatkannya dengan
perbanyak membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, membaca Al-Quran memang sangat diperintahkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Dikatakan juga bahwa Al-Quran adalah hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Al-Quran adalah hidangan Allah, maka kalian terimalah hidangannya itu dengan semampu kalian. Hadis riwayat Hakim. Bagi kita yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, sudah dijanjikan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikianlah mengapa bulan Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran, karena sesungguhnya dalam bulan Ramadan terdapat peristiwa besar yang mengubah sejarah hidup manusia, yaitu peristiwa di mana diturunkannya wahyu pertama dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Semoga semangat membaca Al-Quran atau tadarusan yang telah kita lakukan di musala-musala kita, di masjid-masjid kita, di surau-surau kita, akan terus terbawa semangatnya di bulan-bulan berikutnya meskipun tidak di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian nama lain daripada bulan Ramadan sebagaimana terangkum dalam kitab Ityaf Al-An'am bi Ahkam Asyam, yaitu ada yang dinamakan dengan Syahrul Qiyam. Apa itu Syahrul Qiyam? Syahrul Qiyam yaitu bulan di mana didirikan sholat. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa Ramadan adalah bulan di mana semua pahala dilipat gandakan. Oleh sebab itu, banyak kaum muslimin yang meramaikan malam-malam bulan Ramadan ini dengan banyak beribadah. Salah satu bentuknya adalah dengan sholat tarawih berjamaah. Bahkan keutamaan qiyam ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah SAW yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi azimah wa yaqulu man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasulullah SAW menganjurkan agar mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan, tetapi tidak mewajibkannya. Beliau bersabda, siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selain sholat tarawih, tentunya kaum muslimin bisa mengerjakan sholat-sholat sunnah lainnya. Masih banyak sholat-sholat sunnah lainnya, diantaranya ada sholat sunnah hajat, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah tasbih, dan yang paling terpenting adalah dianjurkan untuk melaksanakan sholat di sepertiga malam yang terakhir, atau yang biasa kita sebut dengan sholat tahajud. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Demikianlah mengapa Ramadan disebut dengan Syahrul Qiyam. Semoga semangat sholat-sholat sunnah di malam Ramadan ini akan terbawa dan tetap diistiqomahkan di dalam bulan-bulan lainnya selain bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian nama lain daripada bulan Ramadan yaitu Syahrul Asobat atau bulan kesabaran. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya adalah sebuah anugerah yang besar ketika seorang hamba menjumpai bulan Ramadan yang diberkahi ini, karena ia akan memetik sekian banyak faedah
yang besar jika ia benar-benar memanfaatkan bulan yang agung ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di antara faedah besar dari puasa itu diraihnya kesabaran, baik kesabaran dalam melakukan ketaatan kepada Allah maupun kesabaran dalam menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, dan juga kesabaran dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bulan Ramadan itu bisa diibaratkan sebagai madrasah yang agung dan bangunan yang tinggi, yang mana kita dapat mengambil darinya banyak ibrah dan pelajaran yang bermanfaat untuk mendidik jiwa kita dan meluruskannya pada bulan Ramadan ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW mensifati bulan Ramadan dengan bulan kesabaran, seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa adalah bulan kesabaran, dan puasa 3 hari di setiap bulannya adalah puasa sepanjang tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah penjelasan mengapa bulan Ramadan disebut dengan syahrul sabar. Karena sesungguhnya dalam bulan Ramadan itu umat Islam benar-benar dididik agar memiliki sifat-sifat sabar. Karena sesungguhnya Allah sangat dekat dengan orang-orang yang sabar. Itulah beberapa penjelasan daripada beberapa nama lain bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya, dan marilah kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita umat Islam di seluruh dunia diberikan kekuatan lahir dan batin dalam menjalani puasa kali ini yang masih di masa pandemi. Dan juga semoga kita akan menjadi hamba-hamba yang digolongkan oleh Allah sebagai golongan la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa yazikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.